Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube Dosen Muda. Video kali ini kita akan mempelajari tentang desain penelitian epidemiologi intervensi. Investigasi atau penelitian epidemiologi bertujuan untuk menjawab fenomena kejadian kesehatan yang ada pada suatu populasi. Teman-teman bisa mengaplikasikan berbagai tipe studi dan desain investigasi tergantung pada kondisi tertentu dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk bisa memahami epidemiologi, teman-teman bisa memperhatikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, bagaimanakah tren penyakit malaria di suatu daerah? Lalu yang kedua, apakah ada hubungan antara usia seseorang dengan kejadian kanker prostat? Yang ketiga, apakah ada perbedaan efektivitas obat kumur antiseptik beralkohol dan non-alkohol dalam menurunkan akumulasi plak pada gusi? Dan yang keempat adalah, bagaimanakah efektivitas pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap tingkat kepatuhan minum obat anti-hipertensi pada lansia di Yogyakarta? Untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut, tentu ada metode dan desain dalam epidemiologi yang dapat kita gunakan, dan masing-masing pertanyaan mempunyai desain dan studi yang berbeda. Secara garis besar, desain penelitian dalam epidemiologi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penelitian observasional dan eksperimental. Jika teman-teman ingin mengetahui tren suatu penyakit malaria di suatu daerah, dan juga ingin mengetahui hubungan antara usia seseorang dengan kejadian kanker prostat, maka desain atau studi observasional lah yang paling tepat digunakan. Sedangkan, jika teman-teman ingin menguji eksperimen seperti ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas obat kumur antiseptik beralkohol dan non-alkohol dalam menurunkan akumulasi plak pada gusi, maka desain atau studi eksperimental lah yang paling tepat digunakan. Penelitian intervensi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengukur efek dari suatu intervensi terhadap hasil tertentu yang diprediksi sebelumnya. Secara umum, studi intervensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu studi eksperimen murni atau true eksperimental dan studi eksperimen semu atau quasi eksperimental. Studi eksperimen murni umumnya dilaksanakan di laboratorium dengan pengontrolan secara ketat pada variabel yang tidak dikehendaki pengaruhnya. Sedangkan studi eksperimen semu umumnya dilaksanakan di lapangan pada masyarakat yang luas dan peneliti tidak dapat mengontrol variabel luar dari penelitian tersebut. Untuk dapat memahami lebih jauh penelitian intervensi, secara garis besar desainnya dibagi berdasarkan jenis penelitian intervensi, yaitu desain eksperimen murni atau true eksperimental dibagi menjadi, yang pertama adalah Randomized Control Trial atau RCT. Dan yang kedua adalah Cluster Randomized Control Trial atau CRCT. Dan yang ketiga adalah Pre-Test Post-Test Control Group Design. Pada dasarnya masih banyak desain untuk eksperimen murni. Lalu yang selanjutnya, untuk desain eksperimen semu atau quasi eksperimental dibagi menjadi, yang pertama adalah time series design, dan yang kedua adalah non-equivalent control group design. Begitu pula pada eksperimen semu atau quasi eksperimental, yang dimana masih banyak desain-desain yang bisa digunakan. Perbedaan mendasar dari desain intervensi tersebut adalah terletak pada bentuk intervensi yang diberikan dan proses randomize yang dilakukan. Pada desain true eksperimental, bentuk intervensi yang diberikan secara individu seperti percobaan obat baru,
efektivitas vaksin, dan yang lainnya. Sebagai contoh adalah teman-teman ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas obat kumur antiseptik yang beralkohol dan non-alkohol dalam menurunkan akumulasi plak pada gusi, maka metode yang dapat kita gunakan adalah desain true eksperimental. Lalu pada desain kuasi eksperimental, bentuk intervensi yang diberikan secara kelompok seperti melihat efektivitas promosi dan pelayanan kesehatan. Sebagai contohnya adalah teman-teman ingin mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi pada lansia di Yogyakarta. Maka metode yang paling tepat digunakan adalah desain kuasi eksperimental. Itulah beberapa penjelasan dan contoh kasus dari masing-masing desain penelitian intervensi. Pemilihan desain studi tergantung pada tujuan penelitian dan investigasi yang ingin kita capai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.